besar GBI Sola Gracia, tanpa terasa kita sudah ada di bulan ke-12 dan sejak akhir bulan Maret kita ada dalam situasi ibadah di dalam tatanan dunia baru, new normal. Apa yang sesungguhnya belum pernah terjadi, yang bukan menjadi sesuatu yang keseharian dengan kita. Sejak akhir bulan Maret diterapkan ibadah di rumah, diterapkan protokol kesehatan, dan saat ini belum semua jemaat bisa ikut ibadah karena bagi jemaat yang punya anak-anak kecil, yang punya orang tua sudah berusia manula, sudah tidak bisa lagi datang ibadah di gereja. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa syukur kita. Kalau kita boleh ada di bulan Desember di minggu kedua ini, semua hanya anugerah Tuhan. Dan dalam suasana masa Advent penantian kelahiran Kristus, kita masih terus belajar warna-warni kehidupan, suasana Natal. Apa yang terjadi kali ini, warnanya Natal kita tidak bisa lagi seperti tahun-tahun yang lalu berkumpul dalam perayaan Natal dan ulang tahun gereja, tetapi kita tetap naikkan rasa syukur di hari Natal, di hari penantian sampai nanti tanggal 25 Desember serentak kita bersama gereja-gereja yang ada di dunia ini merayakan hari kelahiran Kristus. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita membahas firman dengan tema beribadah kepada Allah Immanuel. Sebelum kita membahasnya, mari semua yang ada di rumah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan mempelajari firman-Mu. Kami mengucap syukur ada di minggu kedua bulan Desember. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan Immanuel, Allah beserta dengan kita, akan terus kami pelajari sehingga kami makin memahami maksud-Mu Tuhan. Kami makin diarahkan serupa ke arah Engkau. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, juga umat Tuhan di rumah masing-masing Engkau mengurapi dengan urapan yang baru. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita mau membahas beribadah kepada Allah Immanuel. Ya, mari kita satu fokus kita kepada kebenaran firman yang akan kita bahas. Ya, kita masih mengacu kepada Matius pasal 1 ayat 23, ya, di mana disitulah perkataan Immanuel kita dapatkan. Saudara yang kekasih, Yesaya mengatakan dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Dan itu kemudian digenapi dalam perjanjian baru dalam peristiwa kelahiran Yesus. Kepada siapakah saudara dan saya beribadah? Kita datang menyembah, kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa dia harus disembah? Karena Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan saya, Allah yang beserta dengan saudara, Allah yang beserta dalam hidup kita sekalian. Dan saudara, tetapi banyak terjadi, orang justru datang kepada Allah menunggu saat semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang menyenangkan, kebahagiaan, sukacita, tanpa masalah. Sesungguhnya saya mau katakan ini sangat salah. Dia adalah Allah beserta kita. Bahkan ketika di lembah kelam,
Dia adalah Allah beserta kita ketika ada dalam kesakitan, ada dalam krisis keuangan, ada dalam masalah yang kita hadapi dengan bangsa-bangsa lain di saat corona seperti ini. Dia Allah Immanuel, Dia Allah beserta dengan kita. Banyak orang berpikir mereka tidak bisa lagi datang beribadah karena mereka mempunyai beban yang berat, karena mereka sedang kecewa, karena mereka merasa terlalu miskin. Saya tidak layak masuk ke gereja, saya orang berdosa. Immanuel, sesungguhnya Allah beserta kita dalam segala keadaan. Bahkan Dia mau menolong saudara keluar dari keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Banyak orang tidak lagi beribadah. Banyak orang berpikir mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dibawa pada saat ibadah. Saya mau katakan, saudara, mari kita mau belajar ya. Dengan cara apakah kita menyembahnya? Para gembala yang miskin datang kepada Yesus membawa hidupnya, hatinya, keberadaannya. Karena mereka hanya seorang pengembala upahan, gembala-gembala yang dibayar oleh majikannya. Pada zaman itu gembala adalah pekerjaan yang sangat rendah. Tetapi mereka datang dengan hati yang haus, hati yang rindu, membuktikan bahwa Yesus sudah lahir. Kita juga melihat mereka yang datang dengan membawa segala harta kekayaan miliknya dan dibawa dengan rasa ikhlas, rasa bersyukur. Mereka adalah kelompok orang Majus. Saudara yang kekasih, jadi dari dua tokoh ini, gembala, orang Majus, mereka punya keberadaan yang berbeda. Tetapi Allah ada dengan mereka. Mereka merasakan kehadiran Allah. Mereka datang menyembah kepada Yesus Tuhan. Lalu dikatakan orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Itu adalah ibadah mereka, memberikan harta mereka. Mempersembahkannya dengan ikhlas. Ada banyak orang diberkati. Ada orang banyak yang kaya raya, tetapi tidak semua punya hati dengan ikhlas, dengan rasa syukur mempersembahkan yang mereka miliki. Dan mereka memberikan yang mereka miliki yang terbaik kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita juga melihat selain itu ada Yesus, ada Maria, ada Yusuf. Mereka menyembah. Walaupun Maria diizinkan menjadi ibu dari Yesus, tetapi Maria dan Yusuf juga datang beribadah, menyembah kepada Yesus. Jadi saya mau katakan, saudara yang kekasih, lakukanlah ibadah dengan tulus dan ikhlas. Bawalah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan, hatimu dengan hati yang lapang, hati yang tulus kau beribadah. Bawalah hartamu, kalau engkau diberkati Tuhan, kembalikan yang Tuhan punya. Bawa persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu adalah cara kita beribadah kepada Allah Immanuel, Allah yang selalu hadir bersama-sama dalam hidup kita. Matius menyampaikan bahwa nubuat Yesaya itu digenapi dalam kelahiran Yesus. Melalui malaikat-malaikatnya Allah memberitahu Yusuf tentang anak yang dikandung oleh Maria. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Jadi beribadah kepada Allah Immanuel, beribadah dengan hati yang tulus, beribadah membawa kehidupan kita kepada Tuhan, beribadah kepada Allah Immanuel, membawa harta kekayaan yang kita persembahkan
untuk perluasan kerajaan Allah Immanuel di atas muka bumi ini. Sekali lagi, mari sambut kelahirannya. Mari memasuki minggu-minggu Advent ini dengan perenungan, apakah aku sudah beribadah? Apakah aku sudah berkenan beribadah kepada Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami GBI Sola Gracia, atas pribadi dan keluarga kami. Kami bersuka cita boleh beribadah kepada Allah Immanuel, Allah yang tidak meninggalkan kami sekalipun dalam lembah yang kelam. Terima kasih untuk warna-warni kehidupan. Terima kasih untuk situasi Natal menjelang tahun baru sampai pada hari ini. Biarlah kasih anugerah-Mu Bapa melimpah atas GBI Sola Gracia, atas pribadi kami, atas keluarga kami. Biarlah hati kami mau kami persembahkan dalam beribadah kepadamu, memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan kalau Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kami semua karena anugerah-Mu, patutlah kami juga Tuhan membawa persembahan rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu. Apa yang dibawa jemaat-Mu seperti orang-orang Majus datang kepadamu Bapa, Engkau memperhitungkannya. Bapa di surga, kesehatan jemaat-Mu kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Pekerjaan-pekerjaan yang harus selesai di akhir tahun ini, Tuhan beri kemampuan jemaat untuk mengerjakannya. Segala kebutuhan mereka kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, usaha pekerjaan semua Tuhan bukakan, berikan kelancaran. Tagihan-tagihan ya Tuhan, apa yang jadi hak jemaat-Mu tidak ditahan-tahan oleh orang yang Tuhan berkaitan bersangkutan, mereka akan memberikannya. Izinkan jemaat menikmati hasil pekerjaan mereka sepanjang tahun ini dengan kasih anugerah yang berasal dari Allah Bapa. Terima kasih Allah Immanuel, Allah beserta kami GBI Sola Gracia. Hamba berdoa juga untuk kota Jayapura, hamba berdoa untuk provinsi Papua, hamba berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih untuk pilkada serentak yang sudah berjalan dengan damai dalam kasih anugerah Tuhan. Dan pada waktu selesainya nanti, siapapun ya Tuhan, mereka yang terpilih, kami percaya itu kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya, berkati segala kebijakan-kebijakan yang beliau ambil untuk kesejahteraan kami bangsa Indonesia. Dan kepada orang-orang yang mempunyai hati yang sirik, hati yang dengki, oh Tuhan, segala kejahatan-kejahatan yang dibuat Engkau mengampuni, Engkau bawa mereka pada pertobatan yang daripada-Mu, sehingga pada waktunya mereka akan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Mereka akan bertemu dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau menjamah setiap kami jemaat-Mu yang ada di rumah, yang beribadah sekeluarga ya Tuhan. Engkau memberkati. Baiklah, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan pesan pengembalaan. Yang pertama, terima kasih sampai minggu kedua ini saudara sudah memberikan dukungan doa, dukungan dana untuk persiapan Natal dan ulang tahun jemaat. Terima kasih untuk semua yang sudah dikorbankan, itu sudah terus dipakai juga untuk kunjungan-kunjungan dalam Natal ini. Semua persembahan saudara sangat mendukung untuk semuanya itu. Pada akhirnya saya mau tetap memberikan semangat. Kita sudah 10 bulan
dalam ibadah seperti ini yang tidak bisa hadir di gereja karena peraturan protokol kesehatan. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita dalam mengiring Tuhan, juga dalam menyambut Natal. Pastikan anak-anak terjaga dengan baik, orang yang manula juga diberi asupan makanan yang baik. Bahkan semua kita mau terapkan pola hidup sehat, makanan yang baik, bergizinya cukup, proteinnya cukup ya. Dan buah-buahan diberikan kepada anak-anak, susu semua supaya kita GBI Sola Gracia boleh masuk di tahun yang baru dalam kasih anugerah Tuhan. Walaupun saudara sempat terpapar, sempat dirawat di rumah sakit, kita bisa melewati itu karena Immanuel, Allah beserta kita. Sekali lagi tetap perhatikan, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati.